Hadis sudah sampai ke 77 malam ini. Hadis ke 77, halaman 841. Ya, 41. Suratnya nanti. Suratnya dua surat pertama yang ada di bab tersebut ya, Bu. Yang ada di sini semua ya, Bu ya? Ya, yang ada di hadisnya saya tampilkan ya. Nanti. Surat Haji surat 22 sama surat Muhammad surat 47. Apa tadi? Ya, dimulai ya Umi ya. Oh, enggak. Bab berapa? Assalamualaikum. Bu Ut udah ngerekam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu, pada hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul lagi untuk mengadakan pengajian Liqa yang biasanya hari Sabtu. Alhamdulillah sekarang bisa terlaksana. Kajian pada hari ini yaitu membahas tentang hadis ke-77 halaman 841. Untuk memulainya kita biasakan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita bahas hadisnya, ada baiknya kita dengarkan Bu Dewi untuk membaca surat Haji ayat 30 dan surat Muhammad ayat 7. Dipersilahkan. Terima kasih Bu Budi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim hurumatullahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Ya ayyuhalladzina amanu in tansuru surullaha yatsurkum wa yusabit afdamakum. Sadaqallah. Boleh dibaca terjemahannya, Bu Dewi? Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka hal itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Demikian Lanjut, saya Bu kembali. Budi. Ya. Terima kasih kepada Bu Dewi yang telah membacakan surat Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan hadis, dipersilakan Umi untuk membacakan Oke, baik. Saya mulai ya. Izin ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini semuanya dalam keadaan terjaga ya, melek semuanya. Meskipun mungkin sebagian dari ibu-ibu tadi berbuka puasa, ini waktu-waktunya merem atau waktunya tidur biasanya pada buka puasa itu lumayan berat ya. Tapi semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa terjaga sehingga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini membawa kemanfaatan untuk semuanya, untuk din agama kita, dunia kita, wal akhirah dan akhirat kita insya Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga pertemuan kita di malam hari ini Allah ridho, Allah berikan hidayah, petunjuk, sehingga ya apa yang nanti kita pelajari tidak hanya sekedar teori, tapi bagaimana kita mengamalkan dalam amal solih kita sehari-hari.
Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada kedua kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketika malam ini kita mengkaji hadis, maka salawat kepada beliau itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita karena beliau itu atas izin Allah, atas kehendak Allah membantu kita untuk memahami kehidupan, untuk membantu kita mengelola emosi kita, membantu kita, ya, jasa beliau itu untuk mengatur pola pikir kita dan seterusnya sebagai kita manusia pada umumnya. Baik ibu-ibu, saya mulai kajian kita malam ini hadis ke-77. Kalau di judulnya itu marah karena ada hukum Allah yang dilanggar dan marah dalam rangka membela agama Allah. Oh, malam ini kita mau bahas tentang ghodop, kemarahan. Ghodop, al-ghodobu. La taghdab, nah, walakal jannah. Kalimat taghdab, ghodop. Dari kata ghodiba yaghdibu. Artinya marah. Nah, temanya dimulai dengan tadi ayat yang dibaca surat Al-Hajj ayat ke-30. Mari kita sama-sama tadaburi ayat ini. Kalau sekilas kita melihat, kita tidak menemukan korelasi antara tadi perintah untuk marah ketika larangan Allah itu dilanggar. Namun, Imam An-Nawawi ketika meletakkan satu ayat di setiap bab, pasti ada maksudnya. Di ayat ini dikatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Apa ini maksudnya? Demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kalimatnya singkat, siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat. Jadi barang siapa yang maksud dari ayat ini tuh siapapun yang mengagungkan syiar agama Allah, maka apapun syiar itu, kedepannya itu lebih baik bagi dirinya di sisi Allah. Di sisi Allah artinya nanti pahalamu akan banyak di sisi Allah. Ganjaranmu akan berlipat ganda di sisi Allah. Salah satu ternyata bentuk mengagungkan Allah itu adalah ketika syariat Allah itu dilanggar, ketika syariat Allah itu disepelekan, kemudian dilencengkan dari kebenaran dan seterusnya, kita ada perasaan nggak suka. Kita ada perasaan marah. Nah, berarti tadi saya bilang Imam An-Nawawi, ya, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, pasti punya maksud ketika meletakkan ayat yang berkaitan dengan temanya, gitu ya. Bolehnya marah ketika hukum Allah itu dilanggar. Karena perintah agama kita di surat Al-Hajj itu adalah anjuran untuk menjunjung tinggi syiar agama Allah. Sehingga seorang hamba kita ini harusnya marah karenanya, dan ini merupakan marah yang terpuji. Jadi seorang muslim itu nggak diem aja. Seorang muslim itu boleh marah, tapi marahnya terarah. Nah, jadi kalau ada hukum Allah yang dilanggar, maka seorang muslim itu perintah Allah adalah siapa yang mengagungkan apa yang dihormat, yang terhormat atau yang mulia di sisi Allah, maka itu baik bagi dirinya. Maksudnya apa yang disuruh sama Allah itu, lalu dia muliakan dengan itu, maka itu baik bagi dirinya. Sebaliknya, kalau dia itu acuh tak acuh gitu, cuek, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, itu dia cuek semuanya, maka sesungguhnya dia sedang merendahkan syiar agama Allah. Berarti dia bertentangan dengan ayat ini. Ya.
Kemudian ayat keduanya tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu. Itu ada di surat apa tadi? Surat Muhammad. Muhammad. Di surat Muhammad ayat kelima. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kita mau ngebahas tentang marah ketika hukum Allah itu dilanggar. Maka tadabburi ayat ini. Wahai orang yang beriman, kalau engkau menolong agama Allah, apa makna menolong kira-kira, Bu? Caranya menolong agama Allah itu diapakan? Apakah Allah butuh pertolongan kita? Mempelajari agamanya, memperdalam agama. Mengamalkan. Mengatakan yang sesungguhnya ajaran Betul, diamalkan, didakwahkan tuh syariat Allah, jangan didiemin aja gitu. Allah nyuruh kita sholat, Allah nyuruh kita berkata baik atau diam. Allah menyuruh kita untuk A, B, C, dan seterusnya. Lalu kita tuh diem aja gitu. Ya berarti kita sedang acuh tak acuh dengan aturan Allah. Itu artinya kita tidak sedang menolong agama Allah. Maka makna siapa yang menolong agama Allah ini, kata ulama, adalah satu, mendakwahkan apa yang kita ketahui. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga itu membelanya. Dan marah ketika apa yang kita agungkan, yang kita amalkan, kemudian yang kita dakwahkan itu dicela sama orang lain, dilecehkan oleh orang lain, kita berhak marah. Contohnya gini, seorang ibu ada yang tidak mencintai anaknya? Tidak ada. Kita dulu sebagai anak, pasti orang tua kita sangat sayang kepada kita. Maka bentuk kasih sayang seorang ibu ya atau orang tua itu kepada anaknya itu bermacam-macam. Tapi intinya rasa saking rasa sayangnya, rasa cintanya itu dia tidak ingin anaknya ini terluka. Anaknya ini kena musibah. Anaknya ini berada dalam kondisi yang sulit. Maka begitulah kita ketika mencintai agama Allah. Kalau kita mengaku kita mencintai sebagaimana seorang ibu itu mencintai anaknya, maka kita benar-benar akan menjaga apa yang kita cintai itu sebaik-baiknya. Gak mungkin kita mengatakan, saya mencintai seorang ibu misalnya, saya mencintai anak saya pertama dengan kasih sayang saya luar biasa. Lalu ketika anaknya ini disakitin orang gitu ya, kemudian naudzubillah dinodain orang, si ibu ini diam, kan gak mungkin. Nah, itu namanya loyalitas, loyal. Kita sebagai muslim itu juga harus punya sifat loyal. Ngebela. Jadi kalau sama agama Allah itu harus loyal. Namanya istilahnya al-wala. Wala itu loyalitas. Jadi loyal sama agamanya Allah. Allah perintahkan A, ya kita A. Kalau ada aturan Allah yang dilanggar, ya marahlah. Jangan diam aja. Gitu. Kalau kita diam aja, ketika melihat sebuah kemaksiatan, dalam sebuah hadis itu dikatakan seperti setan bisu. Itu ungkapan yang keras dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena agama ini menuntut kita itu, pengikutnya itu untuk loyal. Jadi nggak boleh cuek gitu. Nah, loyalitasnya nanti disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Saya bisa membela agama saya dengan cara ini. Saya bela agama saya dengan cara ini, dan seterusnya. Masing-masing orang berbeda kapasitas kemampuannya. Gitu. Nah, di ayat ke-7 surat Muhammad ini, janji Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau engkau menolong agamanya Allah tadi, tolong dengan mendakwahkan, mengamalkan, membelanya, kemudian marah ketika syariat agama Allah itu dinodai, dilecehkan, disalahgunakan, kita bela itu, ya, kita bela agama Allah, maka yang surku, maka Allah pasti akan menolong. Itu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah itu ketika berjanji tidak akan pernah Bohong. tidak pernah bohong, nggak pernah dikhianati. Beda dengan janjinya manusia. Lalu, tidak hanya segera pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang menolong agama Allah. Lalu Allah katakan di akhir ayatnya, wa yusabbit aqdamakum. Dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kita ini berkaitan dengan babnya nih, boleh marah kalau aturan Allah itu dilanggar. Ketika kita marah di situ, maka Allah akan berikan pertolongan. Marahnya kayak mana nih? Maka Allah akan menolong kita dan akan meneguhkan kedudukan kita, meneguhkan keimanan kita bahwa benar apa yang kau marah karenanya itu suatu yang benar. Jadi bukan sesuatu yang terlarang, bukan tercela, bukan sesuatu yang tabu mungkin di mata manusia. Jadi dua ayat ini diketengahkan di tema bab ke-77 supaya kita muncul ghiroh. Ghiroh itu semangat, ibu-ibu, semangat untuk membela agama kita. Sebagaimana seorang ibu yang membela anaknya karena saking sayangnya. Kita pun saking sayangnya sama agama kita, maka kita pun juga punya rasa yang sama. Bentuk kasih sayangnya kita dengan agama kita, kita bela dia. Karena nanti kita akan selami hadis-hadis yang ada di ayat ini. Akan ada beberapa hadis, 4 atau 5. Nah, ada 4 hadis yang diketengahkan, jadi nggak banyak. Cuma nanti setiap hadisnya itu cakupan bahasanya nanti agak saya sedikit tambahkan. Gitu. Ya, jadi akan ada contoh-contoh di mana Rasulullah SAW itu marah, tapi marahnya itu elegan. Marahnya itu bukan karena emosinya, tapi marahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai ya dari hadis pertama. Monggo yang agak-agak mulai ngantuk, boleh baca duluan. Yang ngerasa agak ngantuk, boleh baca giliran pertama. Demi, Oke, monggo Bu Eka. tapi izin off kami Ya. dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amru al-Badri radhiyallahu anhu, ia menuturkan, pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sungguh aku pernah sempat tidak ingin berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang membacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberi nasihat lebih keras dari kemarahannya saat itu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai sekalian manusia, sungguh di antara kalian ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Maka dari itu, siapapun di antara kalian yang menjadi imam, hendaklah ia mempersingkat salat, sebab di belakangnya ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis muttafaq alaih. Baik. Hadis pertama ini membahas Rasulullah marah karena apa, Bu? Imamnya bacaannya panjang. Simpel ya sebenarnya. Imam bacaannya panjang. Kalau kita suka sholat berjamaah, imam bacaan panjang itu biasa aja kan ya. Tapi ternyata berdasarkan hadis ini, ternyata Rasulullah ingin mengajarkan adab di mana seorang itu jangan sampai lari dari syariat Allah gara-gara orang lain itu berlebihan. Jadi tipe imam itu, kalau penjelasan dalam kitab itu dikatakan, tipe imam itu ada 3. Satu, imam yang lalai. Imam sholat nih Bu ya. Imam sholat itu ada tipe imam yang lalai. Contohnya adalah ketika imam itu memimpin sholat, dia lalai bahwa dirinya adalah pemimpin. Sehingga dia mengerjakan dengan semaunya, alias buru-buru. Tidak ada tumak ninahnya.
Pernah kan ibu temui itu? Ada kan yang begitu? Yang dia sendiri bacaannya masih kacau. Jadi ngasal pokoknya kalau mimpin sholat. Itu namanya pimpinan atau pemimpin atau imam yang lalai. Dan itu haram hukumnya, Bu. Wah, Mi, kalau berarti di musola saya itu kalau imamnya tuh bacaannya, oh ya Allah, sekarang saya bisa ngaji tahsin tuh saya tahu loh imamnya tuh bacanya grotal-gratul, bacaannya terbata-bata, bacaannya tuh banyak salahnya. Apakah saya boleh berimam kepada dia? Jawabannya apa, Bu? Tidak boleh. Boleh nggak berimam. Cuma imam sholat kan tuh. Imam sholat, ya. Imam Nggak di usah masjid. ikut. Tidak Kalau ikut. udah terlanjur gimana? Nah, ini. Jadi tadi Sholat tipe berjamaah yang ternyata pertama nih. Kita biasa nih di masjid kan atau di musola dekat rumah kita nih. Pas kita udah banyak ngaji nih dapat ilmu banyak, oh, kok ternyata imam di masjid itu banyak salahnya ya? Gimana ini? Sholat saya sah nggak kan gitu? Sholatnya sih sah, tapi Nah, kalau kita masih mampu menyampaikan bahwa yang dia kerjakan itu salah, ya silakan. Tapi kalau kita merasa tidak mampu menyampaikan nasihat tersebut, maka lebih baik mundur. hindari. Iya, mundur. Yang ketiga, selain menghindari, perhatikan madorot dan mafsadatnya. Madorot dan manfaatnya. Baik atau buruknya. Ketika saya tidak sholat berjamaah di situ, dampaknya apa? Kalau saya sholat berjamaah di situ, dampaknya apa? Mana yang lebih bagus? Ya, jadi harus melihat seperti itu. Itu tipe yang pertama, imam yang lalai. Tipe yang kedua kebalikannya, imamnya gulu. Gulu itu artinya berlebihan. Contohnya tadi di hadis tadi tuh. Jadi ada seorang imam yang dia bacaannya panjang. Sampai makmumnya, aduh terkantuk-kantuk, gitu, kakinya kepanasan. Yang bawa anak tuh anaknya rewel, menangis, jerit-jerit di masjid, di musola. Pun kalau bukan anaknya yang nangis, biasanya apa Bu? Berisik, nggak kuat gitu ya. Pokoknya imamnya mulai nggak khusyuk gitu ya, gerak-gerak badannya dan seterusnya. Nggak boleh seorang imam tuh gulu, berlebihan. Seorang imam dalam sholat tidak boleh menakar kekhusyuannya untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau ibu sholat sendiri, mau berlama-lama kayak mau sebentar kayak itu boleh saja terserah ibu. Tapi kalau ibu jadi imam nih di rumah misalnya kayaknya sama cucu-cucunya gitu ya, sama anak perempuannya, ibu nggak boleh pakai standar nakar kehusuan itu seperti ibu sholat sendirian. Ya, jadi imam tuh nggak boleh wulu atau berlebihan. Yang ketiga tipenya adalah pertengahan. Ini yang dianjurkan. Tipenya pertengahan. Jadi perhatikan Bu, kalau kita sholat berjamaah itu kan imam selalu mengatakan sawu sufu vakum. Samakan tuh, lurus rapatkan softnya. Wah, tadi lu dan apa namanya rapat lurus gitu ya, tegak lah gitu. Imam ketika mengatakan itu, logikanya dia harus melihat makmumnya. Jadi imam kalau ngomong kayak gitu lah, tapi dia ngadep depan, lalu ngadep tempat sujudnya, dan dia tidak tahu bahwa makmum di belakangnya amburadul, nggak sah sholatnya, Bu. Jadi imam itu ketika mau Allahu Akbar, dia harus memastikan jamaahnya itu sudah tertata rapi. Minimal jamaah yang hadir pada saat itu, bukan yang masbuk. Gitu ya. Jadi pertengahan tuh begitu. Salah satunya dimulai dengan dia menata softnya. Kemudian tidak memakai standar khusyuknya secara pribadinya dia. Ya. Jadi hadis pertama ini mengajarkan kepada kita untuk tidak gulu dalam sholat. Sehingga tujuannya apa sih?
Jangan sampai orang mau mendapatkan kebaikan tapi terhalang gara-gara orang lain berlebihan tadi. Kalau dalam kaidah sholat demikian, pun dalam hal yang lainnya bisa saja, Bu. Misalnya apa, Bu? Berlebihan sampai orang lain tuh akhirnya mundur mau masuk Islam tuh. Oh, Islam ternyata kayak gini nih. Gara-gara penganutnya, ya, pengikutnya, muslimnya yang lainnya sudah lama berislam itu menunjukkan sikap berlebihan. Akhirnya membuat dia, aduh susah ternyata. Nggak jadi deh, mundur. Dan itu tidak disukai sama Rasulullah SAW. Contoh, kalau zaman sekarang banyak orang, maaf, baru ngaji seminggu, 2 minggu, lalu ngeliat temennya yang lain nggak ngaji itu dianggapnya kafir gitu ya. Wah, kamu nih gini dan seterusnya gitu. Dia udah adjustmentnya itu udah parah gitu. Padahal kan niatnya ngaji supaya akhlaknya baik. Nah, kalau kita nemuin demikian, maka berarti ada hal yang harus dihindari. Jangan sampai kebaikan yang kita dapat, kemudian semangat kita beribadah, menghalangi orang lain untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dan itu dibenci, nggak disuka. Seperti hadis ini, Rasulullah tuh nggak suka kayak gitu. Oh, berarti kalau ngajak orang itu ambil pertengahannya. Ya, ambil pertengahannya. Jangan pakai prinsip kita. Kita udah paham, orang lain belum paham. Ya, pahamnya pelan-pelan. Gitu. Nah, kemudian kalau aturan di dalam hadis tadi kan, hendaklah kalau mau sholat itu mempersingkat sholat. Karena di belakangnya itu ada orang tua yang nggak tahan lama berdiri, kemudian ada anak-anak yang belum bisa khusyuk, dan ada orang yang punya keperluan mendesak. Nah, sekarang kalau ibu-ibu mau sholat, misalnya request sama imamnya, boleh nggak? Jangan panjang-panjang bacaannya ya, gitu. Kita mau ada hajat gini nih, gitu. Kita mau pergi nih, boleh nggak? Boleh kali ini. Pernah Di kan? masjid saya Pernah tuh kan kayak tapi gitu ibu kan? suka teriak. Kalau Karena imamnya kalau biasa imamnya suka Pernah kan panjang kita gitu kayak ya. gitu ya? Nah, jadi Heeh. kita misalnya mau safar, mau apa, mau ada acara gitu kan, kita pesen nih sama imam, jangan panjang-panjang ya, Ustad. Jadi ustadznya ngimamin by request. bagus. Boleh, Kalau kita kenal boleh kali. boleh. Kenapa? Karena imam itu harus melihat makmumnya. Contohnya, ibu mau apa ya, misalnya, ibu Borkis nih mau jalan-jalan nih, udah ngumpul bareng gitu. Nanti kan estimasi, oh ya misalnya habis dari puncak gitu kan, terus mau turun tuh jamnya sekian, kita sholat bisa estimasi nih, masalahnya jangan panjang-panjang, nanti nggak bisa dapat waktu turun itu, nanti macet dan seterusnya. Boleh. Jadi imam itu memperhatikan kondisi makmumnya, karena khawatir apa? Oh, makmumnya nggak khusyuk karena udah kepikiran macam-macam, imamnya masih bacanya pelan gitu. Dalam hati yang ada kita nggak sholat kan, kita ngedumel gitu. Aduh, kapan kelarnya? Kapan kelarnya? Dan itu dilarang. Rasulullah SAW aja mencontohkan dalam hadis ini, benci kalau ada orang yang begitu. Ya, jadi imam itu harus memperhatikan makmumnya. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan sholat yang ada imam dan makmum atau berjamaah ini. Satu, yang harus menjadi penilaian pertama adalah, nih, imam itu yang mana ya, harus bagaimana sih gitu. Satu, kalau kita bertamu di satu rumah, lalu masuk waktu sholat, maka yang menjadi imamnya siapa? Tuan rumah atau tamunya? Tuan rumah ya, Mek. Tuan rumahnya mempersilahkan. Bisanya tanya dulu, mau nggak? Nah, ada tamu nih Bu, datang ke rumah nih. Ustadz datang ke rumah. Terus Jadinya sholatnya kan di Bu, kalau rumah yang nih. datangnya Maka Ustadz, ya siapa kita yang jadi harus imam?
Dia ustadz, ya kita suruh ustadz lah. Kalau Ustadz lah, Mi. Kalau tamunya Ustadz. Dipersilahkan, mempersilahkan. Biasanya gitu kan, Om? Tapi yang punya hak pertama adalah Tuan Tuan rumah. rumah. tuan rumah. Ya, tuan rumah itu punya hak pertama untuk memimpin sholat. Tapi kemudian dilihat kelayakan. Mm-mm. Kelayakannya untuk menjadi imam ini layak tidak. Ternyata tamunya ini lebih fasih bacaannya, lebih bagus pemahaman agamanya, maka boleh tuan rumah itu menyerahkan kepada tamunya. Kemudian yang kedua, pada posisi seorang penguasa, misalnya Pak RT lagi kumpul nih arisan RT, Pak RT itu lebih berhak memimpin sholat dibandingkan dengan warganya yang lainnya. Jadi mana yang posisi sosialnya lebih kuat, maka dia punya hak lebih dahulu dalam memimpin sholat. Namun ketika tidak memenuhi syaratnya, baru diserahkan kepada ahlinya. Ya, jadi syarat utama menjadi imam adalah kesolihan, kefasihan bacaannya, banyaknya hafalannya, dan seterusnya. Itu yang utama. Itu yang harus diperhatikan. Baik, kemudian hadis kedua. Masuk hadis kedua. Monggo. Siapa yang baca Ibu hadis kedua? Saya Umi. Oke, monggo Bu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan suatu hari Rasulullah SAW datang dari bepergian, dan ketika itu aku menutupi tempat duduk di depan rumah dengan selembar kain tipis bergambar. Ketika melihatnya, beliau merusak gambar tersebut dengan raut muka yang berubah. Lalu beliau bersabda, "Hai Aisyah, orang yang paling pedih siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah mereka yang meniru ciptaan Allah." Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam tema al-riba. Oke, berkaitan dengan ini berarti Rasulullah SAW itu menunjukkan kemarahannya ketika Aisyah itu melebarkan kain yang kainnya ternyata ada gambarnya. Dan Rasulullah tidak menyukai gambar atau lukisan itu ada di rumahnya. Kemudian beliau bersabda, orang yang paling pedih siksanya di sisi Allah adalah ketika mereka meniru ciptaan Allah. Nah, ini berkaitan dengan hukum gambar dalam Islam. Apa yang Ibu tahu hukum gambar dalam Islam? Saya nggak tahu. Lukisan. Kan kita punya foto ya di rumah ya. Iya, Nah, kita punya lukisan di rumah. Iya. Nah, mana nih yang diharamkan dan mana yang tidak? Yang Kalau di hadis ini simple loh. Saat cuman kain, ya kata Aisyah menutupi tempat duduk Tuhan Rasulullah dengan selembar kain tipis bergambar. Nah, di sini kita akan temukan beberapa perbedaan pendapat. Tapi ada hal pokok yang disepakati oleh ulama. Ya kan Bu ya, kita punya lukisan, kita punya foto keluarga, kita punya apalagi Bu di rumah yang ada gambarnya. Banyak kan? Patung. Nah, banyak yang bergambar. Nah, ulama itu memang sepakati bahwa kalau gambar itu bentuknya 3 dimensi itu berarti patung ya, Bu ya. Bener ya, patung ya, kalau 3 dimensi ya. patung ya. Ya, kalau patung itu haram hukumnya. Maka usahakan di rumah itu kita tidak ada patung. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain itu, malaikat tidak akan pernah memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung. Walaupun gambar kayak Gucci gitu, dulu kan kita musim ada gajah gitu, Om kan? Itu zaman itu ya. Patung, patung, apa namanya, souvenir gitu kan ya? Kalau di Gucci mah gambar itu.
Bukan Nah, bentuk kita kan patung. ini yang itu loh tiga yang dimensi, tiga dimensi. Nah, Yang cuman patung itu berapa itu sih? Berapa? Empat dimensi ya? yang bentuk dulu kan musim tuh Bu Eka, zaman kita dulu tahun 80-an tuh. Gajah iya dari Thailand itu. iya. Iya kan? Nah, Seperti itu jadi kan besar itu. yang diharamkan adalah satu patung. Patungnya kenapa diharamkan? Kapan dia menjadi haram? Satu, kalau ini patung atau gambar. Gambar itu bisa foto ya, Bu ya. Bisa foto, bisa gambar timbul, kayak tadi gambar apa namanya tadi, gajah gitu ya, yang ada di Gucci Ya, gitu ya. iya. Itu bisa menjadi kategori dengan syarat satu. Satu, syaratnya adalah kita mengagungkan dia. Oh. Jadi menganggap dia sesuatu banget. Sembahan ya. Oh, Nggak cuman nggak itu. belum nyampe sembahan, tapi Itu lebih nggak pada boleh. sesuatu. Wah, ini kayaknya sesuatu banget deh. Oh, iya iya. Nah, sesuatu banget. Jadi bukan nggak nganggapnya biasa. Ya, ada Hmm. sesuatu yang kita sematkan di pikiran kita tentang dia. Wah, pokoknya Hmm. ini istimewa banget. Yang Hmm. kedua, kita menjadikan dia itu tadi selain sesuatu itu artinya mengagungkan dia, kita pun menyembah dia. Arti menyembah dia itu dalam artian, oh kita lap-lap gitu ya. Kita punya keyakinan bahwa ini ya punya kelebihan dan seterusnya. Ya berarti kan maksudnya kesyirik kan? Iya, Itu tidak syirik. boleh. Membawa keberuntungan. Nah, contohnya gitu ya, yang Itu dong patung yang patung Cina yang patung-patung itu begini-begini. udah lihat. Nah, Patung yang ini. itu kan bawa keberuntungan, tuh jelas tuh itu kesyirikan, ya. Kemudian lagi gambar atau patung tadi itu buat kita lalai. Apa maksudnya membuat lalai? Ya kita terpaku aja sama dia gitu. Artinya perhatian kita tuh kayaknya, ya itu tadi karena kita mengagungkan dia gitu sampai kita melalaikan hak-hak Allah. Nah, itu nggak boleh, Hmm. ya. Syirik. Jadi yang dilarang itu. Nah, yang nggak dilarang yang mana? Nah, larang ini berarti kan saya bacakan ya. Yang diharamkan. Satu, eh nyimpan gambar yang disepakati oleh ulama ya, yang berlaku pada gambar atau lukisan makhluk hidup yang memiliki bentuk. Tadi yang haram dulu ya. Yang haram tadi berbentuk gitu ya, seperti patung dan seterusnya. Punya bayangan. Oh, berarti ada dimensinya nih. Lalu diagungkan oleh pemiliknya. Itu haram. Nah, yang berbeda pendapat selain itu adalah ada ulama yang menghalalkan. Ada sebagian lagi yang mengharamkan. Ya, jadi posisi pertama yang haram itu tadi ada bentuknya, kemudian ada bayangannya, kemudian kita mengagungkan dia, maka dia haram. Di luar itu, ulama ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Jadi tidak masuk kategori bentuk ada, eh, menyerupai badan seluruhnya full, nggak hilang satu pun dari benda dari makhluk hidup itu. Kalau orang ya berarti full body. Kalau hewan full bodinya itu nggak boleh. Kemudian kita terakhir tadi yang nggak boleh, yang penyebab nggak boleh itu adalah karena kita mengagungkan dia. Selain itu berarti misalnya gambar tirai. Nah, ibu kan punya apa namanya tirai ya. Kalau tirainya gambar kucing, tirainya gambar apalagi itu macam-macam hewan gitu ya, itu tidak masuk ke dalam kategori. Termasuk spray. Nah, kadang kan spray ada gambarnya apa, Bu? Iya, ada kabarnya. Ya, ada gambar Anak-anak. boneka beruang kan gitu-gitu ya. Nah, Iya. itu tidak termasuk kategori. Kenapa? Karena itu posisinya selama benda itu Tidak dalam. diinjak orang, kemudian didudukin, dan tidak ada pengagungan terhadap benda itu, gambar-gambar itu, maka itu dibolehkan.
Nah, kalau foto mana, Mi, kategorinya? Kalau foto, selama kita tidak mengagungkan dan mengkultuskan dia, boleh. Yang nggak boleh tuh ibu punya foto keluarga gitu ya. Sampai bikin ibu kalau ingat tuh sampai meratap-ratap. Nah, itu nggak boleh, Bu. Jadi ingat masa lalu kan, wah itu ibu saya waktu ini. Nah, kalau punya foto baiknya di mana? Gak apa-apa foto dipajang, tapi jangan sampai membuat kita tuh kemudian jadi apa ya, meratap-ratap gitu. Sedih kalau sudah beliau-beliaunya itu sudah meninggal terus kita tuh kayak mengagungkan mereka. Itu enggak boleh. Terus baiknya lagi foto itu memang tidak di tempat umum. Usahakan tidak di tempat umum, artinya di kamar gitu boleh. Kenapa? Khawatir ain, penyakit ain. Ya, penyakit ain itu apa, Bu? Mata ini. Mata ya, Ain kan penyakit artinya mata. mata. Maksudnya apa? Berarti nggak boleh Pak pasang Kecil, foto di sosmed ya, Mi? gitu. Karena maksudnya penyakit disebut sebagai penyakit ain itu artinya ketika orang memandang, ain matanya orang yang memandang itu timbul hasad, timbul rasa iri. Lalu karena iri itu dia mencari cara bagaimana caranya merusak, bagaimana dia menyakiti. Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya sosmed itu agak berbahaya memang kalau kita cantumkan gambar-gambar. Maka ibu nggak usah kaget kalau misalnya ada foto anak kecil yang dia di blur gitu. Karena khawatir nanti jadi sebab ain dia. Tapi kalau di fullin, ya nggak masalah sih. Cuman itu menghindari kekhawatiran aja. Gitu. Ya, itu yang berkaitan dengan gambar. Mi, soalnya di rumah kan banyak ya, apa namanya, aksesoris-aksesoris gitu ya. Nah, silahkan ibu-ibu pilah dan pilih. Di hadis kedua tadi Rasulullah SAW mencontohkan hadis sepele. Tapi ada juga hadis yang lain yang menceritakan bahwa Aisyah dulu waktu dinikahi Rasulullah itu kan masih anak-anak. Beliau punya, Aisyah itu punya mainan kuda-kudaan. Nah, itu kuda, oh permainan. Boleh kalau itu mainan. Jadi Aisyah tidak dilarang bermain. Benar bonekanya bentuknya kuda-kudaan. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau mainan-mainan anak-anak bentuknya kayak mana pun gitu ya, sempurna pun itu nggak apa-apa. Tapi lukisan, kenapa? kalau lukisan? Nah, sama lukisan pun demikian. Lukisan apa alam dan seterusnya itu diperbolehkan. Misalnya lukisan hewan, lukisan tanam bunga dan seterusnya yang ibu bikin wallpaper itu dibolehkan, nggak masalah. Pokoknya poinnya tidak masuk ke dalam mengagungkan. Iya. Nah, itu bagi yang ulama yang menghalalkan. Tapi yang mengharamkan berpikir bahwa semuanya itu tidak diperkenankan. Makanya kita temukan yang mengambil pendapat diharamkan itu sama sekali di rumahnya tidak ada foto, tidak ada lukisan, tidak ada wallpaper yang beraneka warna dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya mau pilih yang mana, Mi? Silahkan mau pilih yang mana. Tapi yang disepakati tadi ya, patung tadi benar-benar tidak diperbolehkan karena kalau memang tujuannya diletakkan di situ sebagai benda yang diagungkan. Itu ya. Baik, ada yang tanya lagi terkait dengan hadis kedua? Nah, dua hadis ini menunjukkan kemarahannya Rasulullah pada hal yang teknis, hal-hal yang praktis. Ya? Nanya, Ya, kalau tunggu, dengan binatang yang di air kerasin itu gimana? binatang yang di air keras. Iya, jadi pajangan. Boleh nggak ya kira-kira? Nah, itu Nggak tuh. boleh deh. Itu kan jelas makhluk hidup Sama tuh. kayak patung ya. Ya, bentuknya kan kayak patung ya. Tujuannya kembali untuk apa? Diagung. Ya, tujuannya untuk apa? Tapi dari sisi hewan-hewan yang di air keras itu kan
kasihan ya Bu ya. Iya. Rata-rata hewan-hewan yang Biasanya hewan-hewan yang agak langka. langka ya, Iya. yang sulit dapat di tempat umum. Nah, kasihan itu kan dolim ya. Hewannya dimatikan, tapi dibikin apa tuh pakai air keras itu kan, jadi mau Iya. awet gitu. Mm-mm. Usahakan tidak kita ambil itu Bu. Satu itu bentuk kedoliman terhadap hewan. Kalau hewan sudah mati ya, ya dikubur memang. Di apa namanya tidak di apa dipajang itu bentuk kedolimannya. Sebenarnya kan itu hewan hidup ya awalnya ya. Iya. Hidup. Proses Kan ngebentuknya banyak kan nih hidup dulu ya. orang-orang kaya tuh, ada harimau, ada segala macam. Nah, jadi itu kan Ya, bentuk kedoliman terhadap hewan. Makanya usahakan tuh tidak melakukan berhasil. itu, nggak ikut-ikutan gitu ya. Jangan Tapi kalau masih kentara ada ya. gimana ya? Kalau ada sekarang dapat ilmunya, kudu gimana? Monggo, gitu Jual ya. saja. Dikembalikan Oke, lagi ke Udah saya singkirin nih. kenapa? Saya Disingkirin. singkirin dulu punya. Iya, udah disingkirin. Nanti khawatirnya tadi loh. Kalau apa namanya malaikatnya nggak masuk rumah ya, gara-gara ada patung nih. kita kalau angkatan udara pasti banyak tuh punya cendrawasih. Iya banyak ya. Itu apa Pak jadi dikaca. sebat icon ya, Iya, dikacain. ikonnya. Ya makanya ketika memang tidak sekarang kita sudah tahu ilmunya gitu ya, maka minimalisir untuk hal itu. Oke, lanjut hadis ketiga. Monggo. Saya baca, oh berarti masih melek semua ini. Masih kuat matanya semua nih ya. Hadis ketiga, ada yang bersedia? Ya, saya lagi nggak apa-apa. Gantian. Aku udah diem Gantian, aja, enggak, ntar habis enggak waktu siapa ini. yang mau baca? Ayo, ayo. Saya Yaudah, Umi. yaudah, yaudah. Oke, Bu Ida, ayo. Ini Oh, tandanya belum ada ibu-ibu suaranya masih nih, Ida. melek semua. Enggak, Bu Ida. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan kaum Quraisy pernah bersedih atas kasus perempuan Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Mereka berkata, siapa yang akan menyampaikan masalah ini kepada Rasulullah SAW? Lalu mereka mengatakan, siapa lagi yang berani melakukannya kalau bukan Usamah bin Zak, kekasih Rasulullah SAW. Usama lalu menyampaikan masalah tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, apakah kalian hendak menggagalkan pelaksanaan hukum Allah karena rasa iba? Lalu beliau berdiri dan berpidato, sungguh orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena jika ada orang terhormat di antara mereka melakukan pencurian, maka tidak menghukumnya. Namun, bila yang melakukan pencurian adalah orang lemah, mereka segera melaksanakan hukum terhadapnya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya. Hadis muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Hudud sanksi-sanksi 345 dan oleh Muslim dalam tema yang sama. Hadis nomor 1688. Ya Allah, makanya kalau kita baca hadis ini, harusnya di negara kita nggak ada ya kasus-kasus kemarin kan? Iya. Kita makan. Aduh, saya baca sosial media ya Allah ya Karim. Yang nyuri ayam, habis. Yang korupsi, melenggang dengan manis, kan gitu. Ya itu kondisi di mana di masa Rasulullah itu maka Rasulullah tuh marah, Masya Allah. Orang Quraisy itu Bani Makhzum itu mulia mereka. Mereka merasa suku yang mulia. Maka ketika ada dikasuskan kasus pencuriannya, mereka tuh pengennya jangan gitu. Sama persis. Ini analoginya sama, apa ya? Sama persis dengan kondisi sekarang. Kalau Rasulullah ada itu ya Allah, habislah kita semua. Malu gitu loh Bu. Karena memang di kehidupan real kehidupan kita sekarang itu memang hukum itu tajamnya ke bawah gitu loh. Jadi kalau membaca hadis ini ya Allah saya sedih. Rasulullah aja sampai menggaransi
menggaransi kalau putrinya yang melakukan kemaksiatan, itu Rasulullah nggak segan-segan. Maka kita mengenal berarti dalam Islam itu hudud atau had, pelaksanaan hukuman itu tidak melihat status sosial. Ya, kalau bersalah ya salah, sudah. Jadi di hadis ini Rasulullah menunjukkan bahwa kemarahan kalau hukum Allah itu dilanggar. Tapi Rasulullah bukan berarti beliau marah itu sebagai bentuk dendamnya. Kan Quraisy itu memusuhi Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sebagai manusia, harusnya Rasulullah punya dendam dong kepada mereka. Tapi Rasulullah mencontohkan dalam hadis ini, semarahnya beliau dengan orang-orang Quraisy, ketika hukum Allah tidak ditegakkan atas mereka dengan di dalam masyarakatnya kaum muslimin, Rasulullah bukan pengen mendendam, membalas apa yang dilakukan oleh orang Quraisy pada masa itu kepada beliau, tapi beliau ingin menegakkan bahwa kalau Allah sudah perintahkan, siapapun yang berbuat zalim, ya tegakkan itu aturan. Jadi kemarahan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa yang didahulukan namanya marah itu, Bu. Orang marah itu boleh. Yang dilarang adalah tindakan berikutnya. Satu, kemarahan sebabnya apa? Sebabnya karena hukum Allah dilanggar. Oh, itu benar. Tapi kalau kemarahannya karena dendam, kemudian karena membela diri, ya, nggak tahu posisinya benar atau salah, pokoknya bela diri gitu, itu nggak dibolehkan. Nah, Rasulullah mengajarkan sekali lagi dalam hadis ini kemuliaan akhlak beliau. Jadi yang didahulukan itu bukan bapernya, tapi bagaimana beliau mencontohkan sampai menggaransi putrinya jika melakukan pencurian, maka tangannya pun akan dipotong. Jadi orang yang mendengar ucapan Rasulullah begini, itu langsung, wow, gitu ya. Jadi beliau nggak segan-segan, nggak melihat siapapun itu. Kemudian yang berikutnya belajar dari hadis ini adalah kalau ada, ini sudah ada nih, orang yang membeda-bedakan manusia dalam penegakan hukum Allah, maka sesungguhnya dia sedang berbuat kezaliman. Dan kezaliman itu bahayanya adalah membinasakan umat. Binasa berarti mematikan. Ini yang kita maaf di kehidupan kita saat ini, maka kenapa disebut sebagai kezaliman? Karena sebentar lagi kalau kita tidak mencegahnya, kita tidak mampu mencegah dan tidak ada sumber yang tidak ada kekuatan yang bisa mencegah, maka kebinasaan bagi semua manusia. Kebayang ketika kita melakukan kesalahan kecil, lalu kesalahan kecil itu karena kita tidak punya status sosial yang bagus, udah langsung kena kita. Habis semua. Nah, dikuasai oleh orang yang punya kekuasaan. Berarti masyarakatnya mau jadi apa? Itu yang mengerikan. Maka dikatakan dalam hadis ini, kebinasaan kalau orang sudah menegakkan hukum berdasarkan status sosialnya, tapi bukan pada letak kesalahannya di mana. Yang ditakutkan itu kebinasaan itu. Kita mungkin tidak melakukan, kita di sekitar kita tidak melakukan, tapi masyarakat kita terjadi demikian. Yang kena itu nggak cuma pelakunya, nggak cuma lingkungan sekitar kejadian itu, tapi seluruh manusia pun akan ikut binasa. Itu dahsyatnya sebuah kesalahan. Kemudian berikutnya masih di hadis ke-3, kalau ada orang yang memudah-mudahkan urusan Allah dalam menegakkan salah satu hukuman, kalau tadi di hadis tadi ya, gampangin gitu, nggak boleh gitu ya. Maka kalau ada seorang itu meringankan untuk tidak melaksanakannya atau memberi syafaat kepada orang yang telah wajib tegakkan hudud padanya. Jadi kita tidak boleh melakukan itu. Kita harus mengingkari orang yang memudah-mudahkan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau mencuri, yang mencuri dengan jumlah yang banyak, kalau dalam syariat itu dipotong tangannya. Jangan sampai itu
ringan-ringanin. Berarti kalau dalam hukum manusia, hukum tatanan negara, hukum pidana, kalau sudah ketok palu hukumannya demikian, maka ya sudah dijalankan itu. Kalau ada yang minta diringan-ringankan ya demi status sosial tadi, maka hal itu haram hukumnya. Ya, jadi hadis ketiga ini mengajarkan kepada kita untuk menegakkan hak-hak Allah. Kalau hak Allah itu tidak ditegakkan, maka kita harus punya rasa, jangan iya-iya aja gitu. Minimal kemarahan itu ada dalam hati kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, man ra'a minkum mungkaran, masih ingat ya? Siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dia dengan tangannya. Kalau tidak bisa, fabilisanihi, pakai lisannya. Kalau nggak bisa, fabiqalbihi, pakai hatinya. Jadi keingkaran kita, penolakan kita, keingkaran kita terhadap kondisi yang di masyarakat kita yang tadi hukumnya tajam ke bawah itu, kita nggak punya power apa-apa, minimal dalam hati kita itu ada pengingkaran. Itu selemah-lemahnya iman kita. Tapi kalau kita punya power, punya kedudukan yang bisa melobi orang ini, yang bisa punya kemampuan untuk membela yang orang lemah dan seterusnya, maka kita usahakan. Tapi kalau nggak punya, kita paling tidak ketika melihat itu, oh saya nggak setuju itu. Itu zalim. Itu selemah-lemahnya iman, kata Rasul. Baik, hadis terakhir. Hadis keempat, saya bacakan ya. Dari Aisyah bahwa Nabi SAW melihat ingus di dinding arah kiblat. Ya, ini ada orang naruh ingusnya, maaf ya, kotoran di arah kiblat. Dari raut wajahnya, beliau tampak marah. Lalu beliau berdiri dan bersihkan dinding itu dari ingus dengan tangannya. Setelah itu beliau berdiri dan bersabda, jika seorang di antara kalian berada dalam sholatnya, maka sesungguhnya ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Dan Tuhannya berada di antara dirinya dan arah kiblat. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian meludah di arah atau ke arah kiblat. Oh, meludah aja ada adabnya, Bu. Ya, jadi kalau kita tahu nih kiblat kita nih ke barat, maka kita usahakan dimanapun posisi kita tidak meludah ke arah barat. Nah, kata Rasulullah, posisi seorang hamba dengan Allah itu, ya, antara dirinya dengan arah kiblatnya itu harus dalam keadaan suci. Oh, selama ini saya belum tahu nih, Mi, misalnya. Oh, ngeludah itu nggak boleh ke arah kiblat. Seperti kita di toilet. Toilet pun, ya baik jongkok atau duduk, nggak boleh ngarah kiblat. Tapi kalau misalnya ibu udah punya bangunan, terus toiletnya itu arahnya ke kiblat, nggak bisa bongkar lagi. Itu nggak masalah selama ada hijab, ada pembatas antara antara area suci, artinya di luar sholat, di luar toilet dengan toilet itu ada pembatas. Tapi jika ibu belum meletakkan arah toiletnya itu kemana, masih punya kesempatan untuk membongkar, maka usahakan tidak mengarah ke kiblat. Itu yang dicontohkan Rasulullah di sini. Antara manusia dengan dengan Tuhannya, gitu ya, berada antara dirinya dan arah kiblatnya. Dan kalau di situ, kalau di hadis ini tadi ada ingus, maka Rasulullah itu ngebersihin gitu. Jangan sampai. Oleh sebab itu, janganlah sekali-kali seorang di antara kalian meludah di arah kiblat, tetapi meludahlah ke sebelah kiri atau di bawah kaki kalian. Kemudian beliau memegang ujung bajunya dan meludah di tempat itu dan mengembalikannya seperti semula. Artinya beliau mencontohkan lalu beliau bersihkan. Kemudian beliau bersabda, atau melakukan seperti ini. Nah, maksudnya gak boleh loh kamu kayak gitu. Meludah di antara dirinya dengan
tempat sujudnya. Gitu ya. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Monggo. Nah, berkaitan dengan hadis keempat ini ada yang kita dapatkan ilmunya. Satu, peristiwa ini terjadi di antara manusia dengan kiblatnya. Kalau kita Ka'bah, kalau kita kan nggak ada Ka'bah nih, berarti di mana, Bu? Ka'bah jauh dari kita, berarti masjid. Sholat. Nah, tempat sholat kita. Kalau nggak masjid berarti mihrabnya kita masing-masing di rumah. Ya, Iya. tempat ibadah kita di rumah. Pelajarannya Ini, adalah, ini ada hubungannya dengan ini enggak, Mi? Kalau kita berwudu, kumur-kumur gitu, buangnya ke sebelah kiri. Atau iya, kalau kita bersin ke kiri, kita mau apa ke kiri, buangnya ke kiri gitu. iya. Jadi arahnya ke kiri. Artinya apa? Kita ngebuang kotoran itu arahnya ke kiri. Sama seperti kita bermimpi, mimpi buruk. Lalu bagaimana caranya menghilangkan atau menghindari mimpi buruk itu? Tahu kan ibu Balikan cara hadap kanan, mimpi buruk, terus ibu ketakutan, apa yang dilakukan? Enggak tahu. miring ke kanan, Satu, kalau kita mimpi buruk itu yang dilakukan pertama kali adalah rubah posisi tidur. tidur. Yang kedua, kalau itu mimpi buruk kan dari setan, maka kita diperintahkan untuk meludah. Oh, Meludahnya kemana? Ke arah kiri. kiri. Tapi Ada ngeludahnya itu suami. pura-pura. Oh, Nah, jadi ngeluarin ludahnya itu ke arah kiri. Seolah-olah kita sedang meludahi dia. Itu sunahnya begitu. Jadi bukan ibu-ibu apa namanya, ketakutan atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau kita mimpi buruk, begitu adabnya. Mi, definisinya mimpi buruk tuh apa ya, Mi? Mimpi buruk itu, Mungkin kan beda-beda ya tiap orang ya. nah mimpi buruk itu kalau saya mendefinisikan adalah mimpi yang berasal dari setan, yang isinya adalah keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan itu bisa kita berlari, kemudian kita terjatuh, lalu kita melihat setan, kemudian ada was-was di situ. Mimpi terjatuh itu juga dari setan ya, Bu ya. Kita terjatuh dari tempat yang tinggi, Oh lalu iya. kita ngerasain apa kayak kita benar-benar turun gitu ya, kayak naik roller coaster gitu ya, Iya. turun. Kemudian kita ketakutan, itu dari setan. Jadi mimpi buruk, Dikejar-kejar pocong. mimpi yang kita tuh melihat yang mengerikan. Gitu ya, Tapi bangun. ngerudahnya itu gimana sih, Mi? Ke kamar mandi dulu kita ngerudah beneran apa? Enggak keluar kamar, enggak bangun. Kita cuma bangun terduduk, duduk. Gitu. Atau enggak duduk. Ngerudahnya gitu. Iya, apa ya, maaf. Ngeludah ke Udaranya arah aja kiri ya, gitu. udaranya aja ya, Mi. Iya, jadi Suaranya aja gimana? iya kayak kita mau ludah. Kok mau misalnya keluar ludahnya sendiri kan itu kasur ibu ya, nggak masalah. Ke arah kiri. Tisu aja gimana, Mi? Gitu. Kenapa? Pakai tisu ke arah kiri kan bisa tuh. Ludah beneran kan kita soalnya mengeluarkan ludah Tapi kan beneran. kalau Tapi mimpi kan nggak sempet ngambil tisu, Bu. kan kebangun, kan Nggak kebangun tadi. kepikiran atau mengambil tisu. Refleks. Paling istighfar kalau udah kayak gitu. Nah, Astagfirullah. jadi gitu kalau ibu mimpi buruk nih ya, ketakutan gitu ya, terus pas bangun tuh sampai ngos-ngosan, bahkan keringetan kayak di film gitu ya. Istighfar Eh, gitu. atau misalnya apa yang suka apa namanya itu tindihan, tindihan. Nah, Ya, apa tuh? tindihan. Nah, Tindihan. kayak gitu. Rubah Ternyata posisi. rep-rep itu bukan itu, Mi. Kemarin saya baca tuh. Apa tuh? Dokter siapa ya? Itu karena jadi lupa. Jadi memang secara medis tuh ada rep-rep Karena itu. pembuluh darahnya Jadi nggak bukan, lancar. bukan jadi karena gangguan fisik ya. Lupa saya nanti deh. Saya nemu waktu itu kemarin ini. Itu Ternyata menurut ada medis gitu. ya. Medis ya. Mm.
Tapi menurut syariat itu yang erep-erepan itu ada, Bu. Jadi kita memang beneran ditekan, apa sih namanya ya? Tindian itu. Iya, tindian ditindihin. Oh, Ya kalau tindihan di itu. Sunda rep-rep. Kalau orang Erep-erepan gitu ya, Tindian ditindihin. kesurupan Nah, gitu kan. Nah, kalau sudah Bukan kondisi kesurupan. kayak gitu, Bu, kan kita sebenarnya sadar ya, tapi kan badan kita nggak bisa gerak nih. Nah, lawan itu dengan zikir, entah Allahu Akbar atau Subhanallah gitu ya. Lalu gerakan kaki anggota badan kita itu paksa gerak. Nanti dia hilang. Terus tidur lagi, balik lagi. Nah, caranya tadi langsung sadar bahwa ini dari setan, maka kita meludah ke arah kiri. Gitu. Kok nggak hilang lagi, tidur muncul lagi. Ibu Buditi suruh bangun. Suruh bangun, ambil air wudhu, ganti posisi, tidur. Jadi jangan di situ lagi. Biasanya sering muncul tuh kalau ibu lagi di luar, gak di rumah. Nah, di tempat baru mungkin, nginep di hotel atau di mana gitu ya. Nah, rubah posisi tidur kita, maka dia akan pergi. Gitu ya. Jadi, adab-adab tidur, adab-adab ketika bermimpi, itu ketika keburukan, itu selalu simbolnya ke kiri. Jadi yang buruk-buruk, yang jelek-jelek itu arahnya ke kiri, termasuk meludah tadi. Ya. Tapi kalau emang meludah sih emang bagusnya di air mengalir sih dibuang gitu ya. Iya, jangan jorok. Tapi kan Jangan di masyarakat kita begitu ya, susah. Mudah aja di pinggir jalan semaunya gitu kan. Nah, ini adabnya ya. Jadi kita perhatikan di situ Rasulullah mengajarkan, terutama yang diajarkan tadi dalam urusan ibadahnya. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis keempat ini mengajarkan kepada kita bahwa ngajarin orang itu pakai praktek. Tadi Rasulullah nyontohin ya, beliau ngeludah di kainnya, lalu beliau gosok gitu. Oh, yang ngeludah ini nih nggak boleh gitu. Jadi ternyata mendakwahi orang lain itu nggak cukup pakai kata. Mendakwahi orang lain itu pakai sampel. Kita ngelakuin. Dan itu lebih ngena gitu. Jadi metode mengajarkan orang lain itu nggak cukup atau kadang tidak berefek banyak dibandingkan dengan praktek. Itu dalam hal apapun. Kita nasihatin orang lain dengan banyak ilmu yang kita tahu, nggak mempan, Bu. Hadis ini selain mengajarkan kita bagaimana Rasulullah itu marah ketika hukum Allah itu dilanggar, tapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa mengajarkan kepada orang lain, mengajak kebaikan itu yang paling efisien adalah dengan contoh. Nggak usah banyak kata, tapi dengan contoh. Masih ingat yang dilakukan oleh cucu-cucu Rasulullah SAW ketika melihat orang berwudu salah? Pernah dengar kisahnya? Jadi Hasan dan Husain itu melihat orang-orang itu berwudu, tapi wudunya salah. Nah, ini kan bocah, anak kecil. Maka yang beliau berdua lakukan adalah dia Noel, nih orang yang salah, yang sedang berwudu itu, dia minta tolong. Tolong perhatikan saya, minta tolong koreksi wudu saya. Lalu Hasan dan Husain itu berwudu dengan wudu yang sempurna sampai orang yang mengoreksi tersadar akan kesalahannya. Jadi dakwah itu kadang nggak perlu pakai kata. Dia butuh ya cuma contoh gitu. Jadi kalau ngajak di keluarga kita sulit, mungkin nggak perlu pakai kata, tapi pakai contoh. Hal yang lain juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika perang. Beliau memerintahkan kepada sahabat untuk mencukur rambutnya. Keluar dari tendanya, lalu bukan mencukur, lalu berkurban, berkurban.
Dan ternyata para sahabat enggan. Nggak ada yang mau. Lalu Rasulullah SAW keluar dari tenda dan beliau melakukan itu. Beliau berkorban. Langsung seketika para sahabat pun mengikuti. Jadi dakwah sekali lagi tidak cukup dengan kata. Dakwah itu lebih mujarab kalau dia pakai contoh. Kayak sampel. Gitu ya. Baik, sampai sini. Monggo kalau ada yang mau di-sharing, saya persilahkan. Pukul 21:10. Masih kuat nih melek ibu? Atau ada yang sudah tidak bersuara? Ntar zoomnya terakhir keluar. Nanti terbukti ya Bu minta difoto nggak nyala itu udah tidur Bu. Udah ngantuk sih, Mi. Ayo difoto dulu, Oh ya difoto ya difoto. Wah, kalau nggak muncul berarti lagi di mana atau tidur. sebelum bubar. Insya Allah. Sebelum ada yang ketiduran, Ayo. Jadi yang izinkan Bentar. Bu Wati doang karena emplu. Bu Hadi juga kondisinya mungkin lagi ini sambil rebahan kalau duduk. 1. Ada. Alhamdulillah kuat Bu Hadi. Jadi kerudung. Oke. 1, 2, 3, sip. Alhamdulillah semuanya masih kuat-kuatan. Kuat-kuatan mempertahankan pundaknya untuk tetap tegak. Alhamdulillah sekarang sih mending kemarin mah aduh berat banget saya udah niat tuh habis jadi tugas saya tidur kali. Sudah diniatkan qadarullah Bu, lupa bikin link ya udah berarti Habis maghrib itu saya udah nggak tahan udah sempet setengah jam ngeler gitu loh. Ya qadarullah ya hari ini bisa. Qadarullah segalanya ya atas izin Allah ya Bu ya kan nggak disengaja ya tapi ada manfaatnya kan. Izin Allah. Baik Ibu-Ibu, kajian hadis kita dari 4 hadis tadi semoga Allah tambahkan ilmu kita, tambahkan kefahaman kita. Seperti yang awal tadi saya sampaikan ayat surat Al-Hajj dan surat surat Muhammad tadi mengajarkan kita untuk loyal atau wala terhadap agama kita. Seperti loyalnya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita pun punya loyalitas kasih sayang yang tinggi terhadap agama kita. Jadi namanya senang, cinta terhadap Islam itu tidak hanya sekedar kata, tapi dia butuh pembuktian. Di antaranya di poin hadis ini adalah kemarahan yang dibolehkan, kemarahan yang terpuji. Karena ada kemarahan yang itu tidak dianjurkan dan sangat berbahaya. Apa itu yang berbahaya? Marah yang berbahaya apa misalnya? Marah yang sampai mengucapkan kata hingga dia tidak tersadar apa yang dikatakan. Ada seorang laki-laki yang dia marah, memuncak sampai dia menalak istrinya. Dia tidak sadar apa yang diucapkannya, maka talaknya tidak jatuh. Tapi kalau dia marah dengan kesadaran, marah semarah-marahnya, tapi dia tersadar, maka talaknya jatuh. Dan banyak hadis yang di bab ini tidak dibahas, seperti yang pernah Bu Eka dengerin dari cucunya itu, la taghdab walakal jannah. Nah ini poin pentingnya nih. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi Islam itu mengajarkan akhlaknya tidak boleh marah. Tapi kalimat tidak boleh marah di sini tidak bertentangan dengan 4 hadis tadi. Marah yang dibolehkan. Yang dilarang di hadis tadi, jangan marah, bagimu surga, itu artinya ketika kita punya kesempatan untuk marah, beranikan diri, kuatkan diri, mampukan diri untuk menahan kemarahan itu. Diatur kemarahannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ketika kita marah dalam kondisi berdiri, maka dianjurkan untuk duduk. Pun kalau duduk belum selesai, dianjurkan untuk berbaring. Berbaring kok marahnya nggak reda, maka berwudu. Bukan tidur ya, tapi berwudu. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan,
Ada seorang sahabat Nabi, ausini, berikan aku wasiat, berikan aku hal yang paling mulia dalam agama ini, akhlak yang mulia. Kemudian sahabat bertanya demikian, lalu Rasulullah menjawab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka jangan marah itu bagian dari adab kita sebagai seorang muslim. Yang tidak boleh marah yang dilarang. Tapi kalau malah yang dianjurkan dan yang terpuji adalah membela agama Allah. Demikian materi yang kita bahas malam ini. Semoga Allah karuniakan hidayah dan inayah kepada kita, sehingga Allah karuniakan dalam hati kita kemampuan untuk menahan amarah kita, kemampuan untuk mengendalikan kemarahan kita. Jangan sampai lisan kita itu terpeleset karena akibat kemarahan yang muncul dalam hati kita. Kita tengahkan kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin. Alhamdulillah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Bu Budi. Moga Bu Budi. Ya, terima kasih Umi atas kajiannya pada hari ini. Hadis yang kita bahas yaitu tidak boleh marah-marah. Tapi ada juga yang boleh marah ketika agama kita dicaci orang. Semoga apa yang kita setelah kajikan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat memberkahinya. Kita tutup kajian pada malam ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.